Melati mau kumpulkan modal. Melati mau buat usaha donat olahan sendiri untuk dijual. Donat, Nak? Iya, Bu. Melati, ini baru jam 5:30 pagi, Nak. Kok kamu sudah siap-siap? Kuliahmu kan jam 8. Melati mau datang lebih pagi, Bu. Melati mau titip sebagian donat ini di kantin Fakultas MIPA. Sisanya mau Melati tawarkan sendiri di lorong gedung sebelum kelas dimulai. Untung kita sudah bisa sewa ruko kecil ini dari hasil tabungan kemarin ya, Bu. Jadi tempat gorengnya lebih bersih dan luas. Kamu gak malu, Nak? Teman-temanmu bawa laptop mahal, tas bagus. Kamu malah jinjing 2 toples plastik besar begini? Kenapa malu, Bu? Melati kan jualan makanan halal hasil keringat sendiri dan racikan resep ibu. Ya udah, Bu. Melati berangkat dulu ya. Aduh, Rian. Kuliah pagi bikin perut keroncongan. Mana belum sempet sarapan lagi. Tia, itu si Melati dateng. Bawa apa tuh dia di toples gede banget? Pagi Tia, pagi Rian. Kalian mau cobain donat buatan rumahku nggak? Masih hangat ini. Donat kentang resep khusus dari Praktikum Teknologi Pangan. Wah, mau banget Melati. Pas banget aku belum sarapan tadi. Ya ampun, Melati. Donatnya enak banget. Teksturnya lembut, coklatnya lumer, adonannya juga empuk. Rian, kamu harus cobain deh. Gila, ini mah rasanya legit banget Melati. Asli, nggak kalah sama donat-donat toko terkenal di mall kayak Jeko. Melati, minggu depan himpunan mahasiswa kita mau bikin seminar nasional. Kita butuh snack box sekitar 300 porsi. Kamu sanggup bikin nggak? Tapi kalau bisa, bungkusnya pakai kardus khusus yang ada mereknya, biar kelihatan profesional. 300 porsi? Sanggup Rian. Wah, terima kasih banyak ya Tia, Rian. Permisi, Mas Budi. Saya mau ambil pesanan donat manis. Pak Ojol, ada berapa orderan masuk jam ini, Pak? Ini ada 5 orderan, tapi ada satu yang langganan tetap nih. Username-nya Singkong Rebus. Pesan 4 lusin donat varian keju dan original. Sudah siap kan Mas Budi? Sudah siap, Pak. Rajin sekali ya akun Singkong Rebus ini pesan. Hampir tiap hari loh. Iya Bu Siti. Pelanggan dengan username Singkong Rebus ini aneh tapi ajaib. Tiap saya antar ke kantor gedung di pusat kota itu, dia selalu tanya, "Mas, ini donatnya beneran diproduksi di Ruko Kenangan nomor 8?" Begitu terus yang ditanya. Ya jelas ditanya gitu, Pak. Donat kita kan emang paling juara. Top Marco top. Saya antar dulu ya pesanan akun Singkong Rebus ini. Mari Bu Siti. Alhamdulillah, siapapun Singkong Rebus itu, semoga rezekinya makin lancar ya Budi.
Amin. Iya, Bu. Zea, coba kamu rasakan donat ini. Ini donat yang seminggu ini selalu aku pesan lewat akun Shopee Food. Tekstur dan kelembapan adonannya sangat sempurna, Paiman. Rasanya seimbang, gak terlalu manis. Ini formulasi kelas atas. Kenapa memangnya? Gurih adonan dasarnya ini persis dengan racikan tangan Siti dulu, Zea. Tapi waktu aku cek alamat di kardusnya, donat ini diproduksi di Ruko Kenangan nomor 8. Aku nggak tahu lah siapa pemilik ruko ini. Tapi rasa donat ini sama persis dengan racikan tangan Siti. Paiman, kalau kamu penasaran dan memang ingin mencari tahu, jangan cuma menebak-nebak dari balik meja kerja. Ayo, kita ke Ruko Kenangan nomor 8 sekarang. Permisi, selamat siang. Selamat siang, Pak, Bu. Selamat datang di Dapur Donat Manis. Ada yang bisa dibantu? Selamat siang. Kami pelanggan yang sering pesan donat ini lewat aplikasi. Kami kesini berniat bertemu langsung dengan pemilik atau manajer produksi usaha donat ini. Bisakah kami bicara dengannya? Oh, mau ketemu bos? Sebentar ya, Bu. Saya panggilkan dulu di dapur dalam. Mbak Melati, ada pasangan pengusaha di depan. Mau ketemu sama pemilik dapur donat manis. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Melati? Kamu pemilik dapur donat manis ini, Nak? Bapak, Bu Zea, kenapa kalian berdua bisa ada di ruko sewaan Melati? Melati? Jadi, usaha donat ini buatan kamu? Iya, Bu Zea. Pak, ini ruko sewaan kami. Melati dan Ibu yang membangun usaha ini dari nol. Dari 2 toples plastik yang Melati pikul di kampus, sampai bisa sewa ruko ini. Maafkan Bapak, Nak. Maafkan Bapak. Ya Allah, dulu Bapak menghina kamu dan ibumu karena miskin. Padahal Bapak yang paling miskin. Anak gadis Bapak ternyata tumbuh jadi wanita mandiri yang jauh lebih hebat dari Bapak. Melati, saya sungguh tidak menyangka. Dulu kamu hanya mahasiswi yang terancam cuti karena UKT. Tapi sekarang, kamu bisa memimpin tempat produksi sebersih dan seprofesional ini. Formulasi rasa donatmu ini luar biasa, Melati. Saya sebagai pengusaha sangat mengagumi bakatmu ini, Nak. Mas Paiman? Bu Zea? Kok kalian ada di sini? Siti, kami kesini karena ketagihan membeli donat buatan Melati lewat aplikasi tiap hari. Kami sama sekali tidak tahu kalau ruko ini milik Melati. Siti, kamu sudah berhasil mendidik putri yang sangat luar biasa. Melati, izinkan Bapak membantumu ya, Nak. Izinkan Bapak menanggung seluruh modal ekspansi pabrik donatmu. Iya, Melati. Dengarkan bapakmu. Tante punya jaringan properti dan pemasaran, sedangkan bapakmu punya modal. Kami berdua ingin menjadi investor resmimu. Kamu dan ibumu yang pegang kendali penuh usahanya. Kami yang menyokong skalanya agar jadi pabrik besar. Gimana, Melati, Siti? Ini adalah peluang kamu, Nak. Kalau Bapak dan Bu Zea mau berinvestasi secara profesional sebagai mitra bisnis Melati,
Melati dengan senang hati menerimanya. Wah, selamat ya Melati. Berawal dari toples plastik kampus, sewa ruko kecil, sampai sekarang bisa punya pabrik sendiri. Kami sebagai sahabatmu sangat bangga banget. Selamat atas peresmian pabrik pertamamu ya Melati. Ibu sangat bangga bisa jadi bagian dari perjalanan bisnis hebatmu ini, Nak. Terima kasih banyak Bu Zea. Terima kasih sudah mempercayai dan mendukung potensi Melati. Siti, terima kasih sudah mendidik Melati menjadi wanita yang luar biasa. Kalian berdua akan selalu jadi bagian dari keluarga ini. Takdir manusia bisa berubah kapan saja, Mas. Pernikahan kita mungkin retak seperti kerupuk tua. Tapi dari retakan itu, Allah gantikan dengan manisnya kesabaran. Semanis donat buatan Melati ini. Yang terpenting sekarang, kita semua adalah keluarga yang saling merangkul. Harta dan kejayaan bisa dicari di mana saja. Namun kehormatan, kejujuran, dan kasih sayang keluarga adalah fondasi kehidupan yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang berapapun.